Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Muhajirin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa kita berharap dan terus berdoa memohon kepadanya semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga kita diperjumpakan dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap rezeki kita. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan, dicerahkan masa depannya oleh Allah. Semoga serangkaian ibadah yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita, kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul, bersilaturahmi, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Hari ini kita berada di tanggal 16 Sya'ban. Artinya 13 hari atau 14 hari ke depan kita akan berjumpa dengan tamu yang suci, tamu yang mulia, bulan Ramadan. Tentu perlu persiapan secara lahiriah dan batiniah dalam upaya menyambut tamu yang agung tersebut. Salah satu upaya kita menyambut tamu itu dalam bentuk persiapan batiniah adalah melalui ibadah taubat nasuha. Karena itulah kita perlu mendiskusikan, membicarakan tentang taubat nasuha. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Berkaitan dengan ibadah taubat nasuha ini, kita angkat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Di bagian awal-awal dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di ayat yang ke-8 ini kita cukupkan pada penggalan ayat yang kita baca. Karena kita hanya ingin mengurai
bagian yang di dalamnya terdapat kalimat taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat yang tulus, taubat yang murni, taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, semoga Tuhanmu melalui ibadah taubat nasuha itu mengampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan semoga Tuhan kalian dengan taubat nasuha itu memasukkan kalian ke dalam surga. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita bertadabbur terhadap penggalan ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ini. Di bagian awal ayat terdapat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin, ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dari ke-89 ayat itu, kalau kita perhatikan, kelanjutan dari seruan itu berisi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama berisi perintah. Perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang terpanggil hatinya sebagai orang yang beriman. Kemungkinan kedua setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi larangan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang tergerak jiwanya sebagai orang yang beriman. Dan kemudian kemungkinan ketiga setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah dan larangan sekaligus. Ini tentu memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat penting dan mendasar, bahwa yang mampu menjalankan perintah dan sanggup meninggalkan larangan adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, yang berseru adalah Allah, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, isi seruannya adalah perintah, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 rahasia yang terkandung dari seruan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. 3 rahasia itu, yang pertama ma'asyiral muslimin, bahwa ibadah taubat adalah ibadah orang yang beriman, atau ciri orang yang beriman kepada Allah adalah taubat. Sehingga adalah salah kaprah kalau difahami ibadah taubat itu adalah ibadahnya para pendosa. Tidak, tetapi ibadah taubat itu adalah ibadah orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang beriman. Salah satu amalan taubat ma'asyiral muslimin adalah istighfar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puncak keimanan dan ketakwaan dalam keteladanan umat Islam untuk hal yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan itu. Tidak ada lagi manusia yang mengalahkan Nabi dalam keimanan dan ketakwaan. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin melakukan amalan taubat, yaitu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim
beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kurang beristighfar 100 kali setiap hari. Nabi, manusia paling bertakwa, tidak ada lagi manusia di atasnya yang bertakwa kepada Allah melebihi ketakwaan beliau. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali minimal setiap hari. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Bahkan ketika turun surat An-Nasr, dan kita tahu surat An-Nasr merupakan surat yang terakhir turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kaum muslimin bergembira, bersukacita, berbahagia dengan turunnya surah ini. Sebab surah ini mengabarkan kemenangan kaum muslimin, kemenangan Islam. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin berbahagia, bergembira, bersukacita. Namun satu-satunya kaum muslimin yang bersedih, bahkan menangis sejadi-jadinya, merengek seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada ayah dan bundanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Turun surat ini, beliau menangis sejadi-jadinya. Orang-orang terheran-heran, kenapa Abu Bakar As-Siddiq bersedih, menangis, padahal kita semua bergembira dengan surat ini. Mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah surat ini mengabarkan kepada kita akan kemenangan Islam dan kaum muslimin? Lihatlah begitu banyak kabilah-kabilah yang dulunya mereka kafir melawan Islam dan kaum muslimin, sekarang mereka berbondong-bondong mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar kemudian menjelaskan di antara maksud tersirat dari surat itu. "Wahai sahabat-sahabatku, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan Islam dan kaum muslimin, maka itu isyarat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa misi dakwanya di dunia ini akan berakhir, akan dilanjutkan oleh umatnya. Dengan kata lain, beliau akan dipanggil oleh Allah. Beliau akan meninggalkan kita, dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar menafsirkan ayat yang ketiga. Karena Allah akan menjemput ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan diri secara lahir, secara batin dengan mengamalkan 3 wirid: tasbih, tahmid, dan takbir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baginda Nabi SAW secara khusus diperintah oleh Allah, bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin bahwa salah satu wirid khusus yang Allah perintahkan baginda Nabi untuk mempersiapkan diri berpisah dengan kehidupan dunia adalah istighfar. Dan Allah menutup ayat 3 itu dengan Allah Maha Penerima Tobat. Innahu kana tawwaba. Apakah kita fahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak dosa sehingga Allah menyuruhnya untuk memperbanyak istighfar agar Allah menerima tobatnya? Tidak, ma'asyiral muslimin. Sebab itulah amalan taubat, amalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq menangis karena ayat 3 itu menurut beliau, dalam tafsiran beliau, adalah Allah menyuruh nabinya untuk mempersiapkan diri dengan 3 wirid itu berpisah dengan kehidupan dunia. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga di antara ulama ada yang beristimbat dengan ayat ini untuk mereka yang usianya minimal 60 tahun.
agar memperbanyak 3 wirid ini. Tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Kenapa? Karena usia minimal 60 tahun itu adalah usia di waktu asar menjelang maghrib. Adapun usia balik menuju 40 tahun itu usia di waktu duha menuju waktu zuhur. Sedangkan usia 40 tahun ke atas menuju usia 60 tahun adalah waktu zuhur menuju asar. Sedangkan minimal 60 tahun adalah waktu asar menuju maghrib. Kata Rasulullah, umur umatku rata-rata adalah 60-70 tahun. Antara 60-70 tahun. Siapa yang lebih daripada 70 tahun itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala dengan bonus yang banyak. Sebab kebanyakan umat Rasulullah akan diwafatkan di usia antara 60 hingga 70 tahun. Hendaknya kita memperbanyak wirid, tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Ini adalah rahasia yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa amalan taubat adalah amalan orang-orang yang beriman. Ketika ada saudara muslim kita menasihati, mengingatkan untuk kita bertobat kepada Allah, jangan lagi terlintas dalam benak pikirannya, emang kita salah apa disuruh bertobat? Emang kita dosa apa? Padahal amalan taubat adalah amalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Rahasia yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah bahwa orang yang beriman disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena tidak ada seorang manusia di muka bumi yang terbebas dari dosa, yang suci dari dosa. Hatta sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama ahlul hadis, ulama ahlul fikhi, ulama ahlul tafsir bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa-dosa besar, tapi beliau tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Maka beliau karena manusia biasa dan tidak maksum dari dosa kecil, berpeluang terjatuh pada perbuatan dosa kecil. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak maksum dari dosa, khususnya dosa-dosa kecil, maka kita sebagai umatnya, jangankan kita tidak maksum dari dosa kecil, bahkan dosa besar kita tidak maksum. Kita berpeluang terjatuh pada dosa-dosa, bukan hanya dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar. Namun perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini masih berbicara tentang ciri calon penghuni surga. Sebab ayat ini masih berkaitan dengan ayat 134 dan ayat 133. Di ujung ayat 133 Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa, calon penghuni surga, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Bahwa calon penghuni surga itu apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah. Apa itu perbuatan fahisyah? Perbuatan dosa besar karena memperturutkan syahwat seksual. Perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Atau perbuatan zolimul nafsi, perbuatan kezoliman terhadap diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, yang kita garis bawahi adalah Allah berbicara tentang calon penghuni surga. Dan Allah tidak mengingkari di antara calon penghuni surga itu di dunia ada yang terjatuh pada perbuatan fahisyah, perbuatan dosa besar, perbuatan kezaliman. Allah tidak mengingkari itu.
bahwa ada calon penghuni surga justru di dunia melakukan perbuatan fahisyah. Namun mereka itu segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, mengharap dari Allah yang Maha Pengampun agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka bertekad kuat tidak mengulang perbuatan dosa selagi mereka mengetahui. Yang kita garis bawahi sekali lagi, bahwa Allah tidak mengingkari ada di antara calon penghuni surga yang sebelumnya di dunia terjatuh pada perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan dosa besar, perbuatan kezaliman. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin secara lahiriah kita tidak terlihat berbuat dosa, tapi boleh jadi kita terjatuh dalam dosa secara batin. Terjadi kejahatan di dalam dada kita. Sebab itulah Nabi SAW mengajari kita dalam doa khutbatul hajah untuk lebih utama meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada di dalam dada, barulah kejahatan yang diperbuat oleh lahiriah tubuh. Nabi mengatakan dalam doa yang diajarkan kepada kita, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nabi mengajari kita terlebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada di dalam dada, barulah kejahatan secara lahiriah. Sebab mungkin saja kita tidak terlihat berbuat dosa secara lahiriah, tapi bisa jadi kejahatan terjadi di dalam dada kita dan itu lebih berbahaya. Dua kejahatan yang Nabi SAW memperingatkan keras umatnya agar kita benar-benar mewaspadainya, yaitu riya dan ujub. Sebab dua penyakit hati ini menghapuskan amalan-amalan kebaikan. Riya menghapuskan amal soleh sebelum dikerjakan amal soleh itu, sedangkan ujub menghapus amal soleh setelah amal soleh itu dikerjakan. Karena itulah kita mewaspadai. Mungkin kita selamat dari riya, tapi kita tidak selamat dari ujub. Atau mungkin kita selamat dari ujub, tapi kita ternyata terjangkiti riya di awal-awal kebaikan kita. Karena itulah terapinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berulang-ulang membaca doa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan kembali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama tabi'in mengatakan diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti beliau menangis. Ketika ditanya kepada murid-muridnya, wahai guru kami, kenapa setiap kali engkau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti kami dapati wajah engkau bersedih bahkan meneteskan air mata, baik di dalam solatmu atau di dalam pengajaranmu kepada kami. Kata beliau, tidaklah Allah menyuruh kita untuk mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kecuali karena kita seringkali mengingkari ikrar itu, sehingga kita disuruh perbaharui ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali tidak kurang setiap hari kita perbaharui ikrar ini, karena kita seringkali melanggar ikrar ini. Itu adalah perenungan beliau Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala terhadap ayat yang mulia itu. Kita seringkali melanggar ikrar itu, yaitu dengan kita biarkan hati kita terjangkiti penyakit riya dan ujub. Maka ma'asyiral muslimin, untuk benar-benar menghilangkan penyakit riya di hati kita, renungi dan dalami, pahami makna iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepada engkau kami menyembah. Kata beliau, na'budu itu ringan dan mudah, tapi iyyaka inilah yang berat. Inilah yang berat, semata-mata ibadah itu untuk Allah, tidak yang lainnya, itu yang berat. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kita minta pertolongan mudah, tapi iyyaka hanya kepada Allah itu yang berat.
Karena wa iyyaka nasta'in ini terapi menghilangkan penyakit ujub. Ma'asyiral muslimin, seringkali kita merasa hebat dengan amal soleh kita. Kita merasa hebat dengan perbuatan kita, jasa kita. Meskipun kita tidak perdengarkan ke orang, tapi itu muncul dalam diri kita sendiri. Kita takjub dengan amal soleh kita. Dalam benak pikiran kita terlintas kalimat-kalimat takjub terhadap diri sendiri. Kalau bukan karena saya, tidak akan besar masjid ini. Betul kita tidak perdengarkan ke orang, tapi kita takjub pada diri kita. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa diantara yang merusak amal soleh itu ijabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam duduknya dia zikir, saya yang paling soleh di komplek ini, ya. Saya yang paling dermawan di komplek ini. Takjubnya seseorang pada dirinya. Karena itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in adalah teguran keras kepada kita bahwa semua kebaikan yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah. Kita bisa bersedekah bukan karena kita banyak harta, tapi karena pertolongan Allah. Allah yang mengaruniakan rezeki, Allah yang menggerakkan hati kita untuk berinfak. Karena itu kita melakukan kebaikan karena Allah. Nanti di bulan Ramadan, kalau kita bisa memaksimalkan ibadah, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Kalian harus benar-benar menyempurnakan hari-hari Ramadan dengan ibadah, dengan penuh kesungguhan. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Tapi ingat, kalian harus membesarkan Allah yang memberikan hidayah kepada kalian. Allah yang memberikan kalian taufik sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita lapang waktu, bukan karena kita banyak harta sehingga kita melakukan banyak kebaikan, tapi karena pertolongan Allah. Maka ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lebih berbahaya kejahatan hati ini daripada kejahatan lahiriah. Atau mungkin di hati kita terjangkiti penyakit-penyakit sosial, dendam, kebencian, kemarahan, suuzon bil muslimin, tatabu, berprasangka, dan berbagai penyakit-penyakit sosial lainnya di hati kita. Mungkin secara lahiriah kita tidak dilihat bermaksiat, tapi hati kita ternyata terjangkiti banyak penyakit-penyakit dan itu menggerogoti amal soleh kita. Sebab itulah Allah di dalam surat An-Najm di ayat 32 mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sampai kalian menganggap diri kalian suci. Jangan sampai kalian menganggap diri kalian soleh, paling bertakwa. Jangan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah ketika Bani Israel mendatanginya lalu bertanya kepada beliau ketika beliau di atas mimbar. Ya Musa, man a'lamun nas? Siapakah orang yang paling berilmu? Musa tertunduk, diam sejenak, merenung dan berpikir jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Man a'lamun nas? Siapa orang yang paling berilmu? Fazanna annahu nabi, annahu rasul, fa'taqada annahu a'lamun nas. Kata Imam Bukhari, Musa ini karena menyangka dia adalah nabi, dia adalah rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel, maka beliau kemudian tidak bermaksud sombong sedikit pun. Beliau mengatakan dalam dirinya, berarti saya adalah orang yang paling berilmu. Akhirnya Musa tanpa ragu mengatakan kepada umat yang bertanya, ana a'lamun nas, saya orang yang paling berilmu. Tidak ada kesombongan sedikit pun di hati Musa menjawab itu. Tidak ada keinginan menganggap dirinya lebih unggul daripada yang lain. Nabi Musa hanya menginginkan agar mereka Bani Israel benar-benar mengikutinya, mentaatinya dan jangan ragu, sebab dia Rasul Allah.
Dia Nabi Allah, dialah yang memiliki ilmu untuk membimbing dan menuntun Bani Israel. Hanya itu, hanya saja jawaban Musa, ana a'lamun nas, tidak diridhoi oleh Allah. Seharusnya Musa mengatakan Allahu a'lam. Kenapa? Kata Imam Bukhari, al ilmu indallah yuhitu kulla syai' wal ilmu indan nabi la yuhitu kulla syai'. Karena ilmu yang ada pada Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmu yang ada pada Nabi tidak meliputi segala sesuatu. Akhirnya Allah menegur baginda Musa alaihissalam, memberitahukan kepadanya ada di antara hambanya yang Allah ajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada Musa. Saat itulah kemudian Musa penasaran dan ingin melakukan pencarian hamba yang dimaksudkan oleh Allah. Maka dia melakukan perjalanan untuk mencari hamba tersebut yang bernama Khidir alaihissalam. Terjadilah kisahnya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Jadi ma'asyiral muslimin, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci. Nah, karena itulah rahasia orang yang beriman disuruh bertobat adalah karena tidak ada seorang mukmin yang bersih atau selamat atau suci dari dosa. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahasia yang ketiga, orang-orang yang beriman disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguji orang-orang yang beriman dengan terbukanya pintu-pintu dosa, di mana pintu-pintu dosa ini menarik, menggoda, dan magnetnya begitu kuat, daya tariknya begitu kuat, sehingga banyak orang beriman atau tidak sedikit orang beriman akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8, falhamaha fujuraha wa taqwaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lebih dahulu menyebutkan kecondongan manusia itu pada perkara fujur, barulah pada perkara takwa. Tidaklah didahulukan penyebutan fujur sebagai kecondongan manusia terhadapnya di awal kali, barulah takwa, melainkan karena daya tarik untuk melakukan perbuatan fujur ini lebih kuat daripada daya tarik melakukan ketakwaan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 100, Allah mengatakan, qul la yastawi al-khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Tidak sama antara buruk dan yang baik, meskipun yang buruk itu lebih menarik, lebih menggoda. Maka orang-orang yang beriman diuji Allah dengan di sekitarnya itu dibukakan pintu-pintu dosa dan maksiat, sehingga tidak sedikit orang beriman terjatuh dalam perbuatan dosa, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kenapa ma'asyiral muslimin Allah biarkan umat mukmin ini terjatuh dalam dosa dan maksiat? Allah biarkan mereka terjatuh dalam dosa, bahkan dosa-dosa besar, karena dengan itulah seorang mukmin mengenali Allah sebagai Al-Ghaffar, mengenali Allah sebagai Al-Ghafur, dan mengenali Allah sebagai At-Tawwab. Jadi ma'asyiral muslimin, rahasia yang ketiga adalah Allah ingin memperkenalkan kepada mukmin bahwa Allah adalah At-Tawwab, Allah adalah Al-Ghaffar, Allah adalah Al-Ghafur. At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat taubat, lalu Allah menggerakkan hati untuk bertobat, dan Allah menerima taubat. Seperti amalan sedekah, Allah karuniakan rezeki, Allah ketuk dan gerakkan hati hambanya untuk bersedekah, dan Allah menerima sedekahnya. Itulah amalan taubat. Innahu kana tawwaba, at-tawwab. Sehingga tatkala orang beriman terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan dia taubat, dan Allah ketuk hatinya untuk bertobat. Lalu kemudian sang mukmin bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya.
sehingga sang mukmin mengenal Allah sebagai At-Tawwab. Apa itu Al-Ghafur? Al-Ghafur ma'asyiral muslimin, bahwa orang-orang yang beriman tatkala mereka berbuat dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, sebanyak apapun dosanya, seintens apapun dosanya, tatkala mereka bertobat memohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ma'asyiral muslimin di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Allah sudah berbuat baik kepada manusia dengan kenikmatan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, tapi seringkali manusia merespon nikmat Allah dengan berbuat kezoliman dan kekufuran. Lalu perhatikan surat An-Nahl ayat yang ke-18, karena para mufassir mengatakan bahwa lafaz wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha hanya berulang pada 2 ayat saja. Ibrahim ayat 34 dan An-Nahl ayat 18. Tapi perhatikan ujung dari ayat ini. Kalau di surat Ibrahim ayat 34, manusia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhitung itu, sehingga mereka melakukan perbuatan kezaliman dan kekufuran. Tapi lihat di An-Nahl ayat 18, setelah Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim, bahwa wahai hambaku, seburuk apapun perbuatan dosamu, sedalam apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, kalau kamu bertobat kepada Allah, innallaha laghafurur rahim, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu itu, dan Allah Maha Penyayang kepada kalian. Maka seorang mukmin tidak akan berputus asa dari rahmat Allah tatkala mereka terjatuh dalam perbuatan dosa besar, sebab mereka mengenali Allah sebagai Al-Ghafurur Rahim. Sedangkan Al-Ghaffar ma'asyiral muslimin, bahwa Allah tidak pernah kapok untuk mengampuni hambanya, karena Allah tidak dendam. Seringkali manusia tatkala berbuat kezoliman pada diri kita, kita maafkan kali pertama, kali kedua mungkin kita masih maafkan, kali ketiga seringkali kita mengatakan, saya sudah tidak mau lagi memaafkan kamu, saya sudah kapok, tidak ada perubahan pada dirimu. Seringkali kita kemudian kapok memaafkan karena orang itu tidak mau berhenti dari kezolimannya, mengulang-ulang kezolimannya. Sedangkan Allah Al-Ghaffar, meskipun seorang hamba terjatuh dalam dosa, dia memohon ampun, Allah ampuni. Di kali berikutnya dia kembali terjatuh pada dosa, nggak usah dosa yang berbeda, dosa yang sama. Dia mohon ampun, Allah ampuni. Dia berbuat dosa lagi, Allah ampuni lagi. Sampai kata Nabi SAW, seorang hamba mungkin bosan bertobat, Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Itulah Al-Ghaffar. Itulah Al-Ghaffar. Tidak akan pernah kapok Allah mengampuni hamba-hambanya, meskipun dosa yang berulang-ulang. Maka dengan itulah seorang mukmin mengenali Allah sebagai At-Tawwab, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita ringkas bahwa tobat yang diinginkan oleh Allah adalah tobat nasuha. Tobat itu ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Nasuha itu bersih, suci, tulus, sungguh-sungguh jujur tobatnya. Tobat nasuha itu rukunnya ada 3. Rukunnya, yang pertama adalah an-nadam, penyesalan yang dalam. Kalau penyesalan dangkal, berpeluang terulang perbuatan dosa. Mesti dalam penyesalannya, barulah rem untuk kembali melakukan dosa itu akan kuat. Apabila penyesalannya tidak dalam, belumlah tobat nasuha. Bagaimana maksud penyesalan yang dangkal atau penyesalan yang tidak dalam? Yaitu seringkali seseorang menceritakan pengalaman lalu, pengalaman masa lalu di mana dia terjatuh dalam dosa, namun kelihatan dia bernostalgia dengan ceritanya. Dia pernah mendatangi dukun, tapi dalam ceritanya tidak ada penyesalan. Yang ada adalah seakan-akan dia bernostalgia dengan cerita masa lalunya dalam dosa.
maka ini akan berpeluang terjadi dan terulang perbuatan dosa. Seseorang yang dalam penyesalannya, jangankan untuk mengulang, mengingat saja akan membuat dia sangat malu kepada Allah dan akan menyebabkan dia menangis mengingat dosanya, kesalahannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, rukun yang kedua adalah al-iqla, yaitu secara totalitas meninggalkan dosa lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan dunia. Meninggalkan dosa secara totalitas, sebab apabila dia meninggalkan dosa A tapi dosa B, dosa C masih dikerjakan, belumlah disebut taubat nasuha. Taubat nasuha secara totalitas dosa ditinggalkan, sehingga seorang mukmin yang menjalani taubat nasuha tidak lagi melihat dosa itu besar atau kecil, tapi dia melihat kepada siapa dia berdosa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dosa kecil sekalipun dilihatnya bagikan gunung yang sangat besar yang segera jatuh menimpa dirinya. Ada rasa khawatir yang sangat besar meskipun itu dosa kecil. Itulah orang yang beriman kepada Allah, yang jujur dalam tobat nasuha, al-iqla. Dia tidak lagi melihat dosa besar atau kecil, tapi dia lihat kepada siapa dia berdosa. Maka dia akan tinggalkan kalau perbuatan itu adalah terkategori dosa dan maksiat di hadapan Allah. Dan dia melakukannya lillah, karena Allah, bukan karena selain Allah. Sebab ada orang yang tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan keburukan, ternyata maksudnya karena tahun depan dia pengen menjadi caleg. Dia pengen namanya bersih supaya orang-orang terpilih. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kalau dia tidak terpilih, dia bisa berpeluang kembali terjatuh pada perbuatan dosa, atau kalau dia terpilih pun juga akan kembali melakukan perbuatan kezaliman. Karena dia melakukannya bukan lillah tapi karena kepentingan dunia. Dan kemudian rukun yang ketiga adalah al-azam, harus tekad yang kuat, barulah dosa benar-benar dapat ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, Nabiullah Adam alaihissalam dilarang oleh Allah mendekati pohon dan dilarang memakan buah dari pohon itu. Bahkan Allah mengatakan fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati pohon ini dan memakan buahnya, kamu termasuk berbuat kezaliman. Tapi Adam mendekati pohon yang dilarang, memakan buah dari pohon tersebut, bukan karena tipu daya setan yang hebat, bukan. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Lalu apa yang membuat Adam mendekati pohon yang dilarang dan memakan buah dari pohon itu? Allah katakan di dalam Quran surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Jauh-jauh sebelumnya Adam telah diingatkan oleh Allah, jangan dekati pohon, jangan makan buah dari pohon tersebut. Fanasiya, tapi Adam melupakan, melalaikan apa yang dilarang. Lihat bagaimana komentar Allah tentang Adam. Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati pada diri Adam ada azam. Tidak mendapati pada dirinya ada tekad yang kuat untuk meninggalkan yang haram. Jadi ma'asyiral muslimin, rukun yang ketiga taubat nasuha adalah al-azam, tekad yang kuat. Kalau tekadnya tidak kuat, terjatuh lagi pada dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jika seorang hamba benar-benar menjalani taubat nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan dua hal. Janji Allah yang pertama, yukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dari sinilah kata para ulama, seburuk apapun perbuatan dosa, sehina apapun perbuatan dosa, sejelek apapun perbuatan dosa itu, pelakunya tidak akan pernah menjadi buruk, pelakunya tidak akan pernah menjadi hina jika ujungnya adalah taubat nasuha. Jika ujungnya adalah taubat nasuha, maka semua keburukan-keburukan tadi justru menjadi nikmat. Itulah maha baiknya Allah. Yukaffira ankum sayyiatikum. Perbuatan dosa, perbuatan buruk, meskipun dosa besar, kalau ujungnya adalah taubat nasuha, justru semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala,
dan pelakunya tidak menjadi hina karenanya. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, asli bainaka wa baina rabbika yusli bainaka wa bainan nas. Kalau kamu itu dikenal sebagai orang yang buruk di masyarakat, keburukanmu itu sudah masyhur di masyarakat, kejahatanmu, kezolimanmu sudah masyhur seperti terangnya matahari. Nggak ada lagi orang yang tidak mengenal engkau kecuali karena keburukan, karena dosa dan maksiat. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Fokus saja engkau berhubungan dengan Allah. Abaikan dan lupakan sementara waktu cibiran orang-orang pada dirimu. Fokus ibadah di hadapan Allah. Tobat nasuha yuslih bainaka wa bainan nas. Allah yang akan menyelesaikan urusanmu dengan manusia. Allah yang akan membaguskan namamu di hadapan manusia. Karena tobat nasuha masyiral muslimin tidak akan menjadikan pelakunya hina dan tercela karena dosanya. Justru seorang mukmin dengan tobat nasuha akan terangkat derajatnya dan kemuliaannya. Kemudian masyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, janji Allah yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Adakah balasan yang lebih baik dari balasan surga? Seorang yang akan mendaftar sebagai PNS, dalam tes wawancara ditanya apakah kamu siap ditempatkan di belahan bumi mana saja di Indonesia. Kalau dia pengen lulus, dia mengatakan siap, meskipun ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari keluarga, umumnya mereka siap. Kenapa? Karena bayangannya kalau jadi PNS itu banyak fasilitas, banyak kemudahan, ada ya segala macam hal-hal yang membuat dia akhirnya mau meninggalkan keluarga sekian bulan, sekian tahun, mau hidup di tempat yang terpencil, jauh dari segala fasilitas, dan seterusnya. Karena ada tawaran di balik PNS itu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, adakah balasan yang lebih indah, lebih tinggi dari surga? Lalu kenapa kemudian Allah menyuruh kita untuk melakukan taubat nasuha, kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh? Padahal untuk perkara dunia, kita mau menempuh cara-cara yang berat, cara-cara hidup yang sulit, demi supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari gelar-gelar atau fasilitas-fasilitas dunia tersebut. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tidak ada balasan yang tinggi dirasakan oleh manusia selain dari balasan Allah berupa surga. Kenapa? Di dalam surga ada puncak kenikmatan, dan puncak kenikmatan itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, wa ma'utu syai'an ahabbu ilaihim min nazar ila rabbihim. Tidak ada puncak kenikmatan di dalam surga yang melebihi dari melihat wajah Allah. Tatkala seorang mukmin melihat wajah Allah, seketika itu juga terlupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, melihat wajah Allah peluangnya hanya jika kaki kita menapak surga Allah. Jika kaki kita tidak menapak di lantai surga, tidak akan pernah kita melihat wajah Allah. Karena itu tidak ada balasan terbaik untuk orang-orang yang beriman dari Allah atas amal solehnya di dunia kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita menghayal bahwa di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Dalam ayat-ayat yang lain Allah sebutkan dalam surga ada dipan-dipan di mana kita bersandar bertelakan. Pasir-pasirnya dari mutiara-mutiara. Ada wildan wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ada wildan, anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan di mana mereka itu kita sangka sebagai mutiara-mutiara yang bertaburan, saking indahnya. Itu dalam surga. Ada buah-buahan yang bentuknya, warnanya, namanya kita kenali sebagaimana di dunia, tapi rasanya luar biasa, kenikmatannya tak terhayalkan dan tak terbayangkan. Allah menyuruh kita menghayal supaya apa? Semakin terang visi kita, semakin jelas visi kita, semakin jelas cita-cita kita masuk surga. Kenapa ma'asyiral muslimin?
tips terkuat untuk bisa menjalani misi. Tips terkuat untuk bisa menyempurnakan proses usaha amal soleh adalah terangnya visi. Apa kegagalan Musa bersama Khidir? Kegagalannya adalah karena Musa tidak bisa melihat masa depan sebagaimana Khidir melihat masa depan. Maka Khidir berkata kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kamu selama-lamanya nggak bakal bisa bersabar dengan saya. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar untuk sesuatu yang kamu tidak punya pandangan masa depan? Jadi ma'asyiral muslimin, tips terkuat untuk bisa bersabar menjalani proses, menyempurnakan misi, bersabar dalam taubat nasuha, hanya apabila kita memperjelas visi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian yang sangat berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, jika ada di antara jamaah yang ingin sharing atau bertanya atau berdiskusi, tafadhal alaihi maskura ma'jura. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah diampunkan dosanya yang telah lalu bahkan yang akan datang. Meskipun dijamin oleh Allah diampuni, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak maksum dari dosa kecil sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Di antaranya di dalam Al-Qur'an adalah ketika turun surah Abasa wa Tawalla, teguran kepada Nabi karena berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi dipersiapkan Allah sebagai qudwatun hasanah. Maka setiap kali Nabi berbuat kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Kemudian Nabi pernah memberikan janji tanpa mengucapkan insya Allah, sehingga turun ayat di dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Janganlah kamu mengucapkan sesuatu saya akan melakukannya besok tanpa mengucapkan insya Allah. Ditegur oleh Allah sehingga Nabi mengatakan saya akan memberikan jawaban besok. Ternyata nggak turun wahyu besok. Nabi bersedih. Sehingga orang-orang kemudian mencibir Nabi. Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Nah, lalu turunlah ayat tadi mendidik Nabi. Lain kali jangan menjanjikan sesuatu kecuali mengucapkan insya Allah. Turun surat Ad-Duha. Karena Nabi pernah kecewa, berputus asa dengan Allah. Kenapa ayat tidak turun? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah kemudian turun surah Al-Alaq, turun surat Al-Muzammil, lama terputus wahyu sehingga Nabi sedih, kok tidak turun wahyu? Maka di situ turun ayat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan kamu buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak teguran-teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi maksum dari dosa besar. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam jangankan yang telah lalu, bahkan sebelum melakukan dosa sudah diampuni. Jangankan dosa yang dilakukan telah berlalu, sebelum melakukannya pun sudah diampuni oleh Allah. Meskipun Nabi tidak maksum dari dosa kecil, tapi sebelum Nabi melakukannya sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'a famin nafsika." Musibah, keburukan apapun yang menimpamu itu karena perbuatan dosamu. Di situ musibah artinya adalah ma la yulaimut tabi'ah. Apa saja yang tidak kita sukai secara tabiat itu musibah. Atau ma yasu'ul insan, apa saja yang membuat kondisi kita menjadi terpuruk itu artinya adalah musibah. Dan Allah mengatakan wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Musibah, keburukan apapun yang menimpamu itu karena dosamu, karena dirimu sendiri, karena kesalahanmu sendiri.
Dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Musibah keburukan apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Jadi perbuatan dosa ini penyebab utama datangnya bala, musibah, keburukan. Baik menimpa diri kita atau keluarga kita atau kampung kita. Kalau dosa adalah penyebab utama datangnya bala musibah, maka amal soleh diantaranya istighfar penyebab utama hilangnya bala, hilangnya musibah, terkabulnya, tercapainya rezeki. Berkaitan dengan istighfar, di dalam Quran surat Hud ayat 52, Allah mengatakan, wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian dan bertobatlah kalian kepada Allah. Pertama di sini disebutkan istighfar dan taubat. Istighfar itu rutinkan istighfar itu. Dan jika dalam istighfarmu terbayang ada dosa, bertobatlah. Bahwa istighfarmu itu bukan sekedar amal soleh, tapi dengan istighfarmu adalah kamu niatkan untuk bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan. Yaitu taubat nasuha. Apa keutamaan jika kemudian seorang hamba menjalani amaliyah taubat nasuha? Allah mengatakan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang sangat lebat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hujan yang sangat lebat adalah hujan yang mampu membuat bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang gersang menjadi hidup kembali. Bahwa bumi tandus, kering dan gersang itu ibarat jiwa yang galau, jiwa yang terasa kering, jiwa yang terasa hampa karena masalah-masalah hidup. Seringkali orang kalau ditimpa masalah itu akan merasakan kegalauan, kesedihan, kehampaan, kekeringan. Ya, itu secara kejiwaan. Maka jika dia istighfar kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh, dan jika terbayang dosa dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan solusi yang lebat. Hujan ini kita nggak lihat ujungnya di mana. Artinya Allah akan datangkan solusi dari berbagai arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan solusi yang didatangkan oleh Allah, solusi yang akan mencabut masalahnya sampai ke akar-akarnya. Sehingga kegalauannya, kesedihannya, ketakutannya, kecemasannya menjadi hilang. Hatinya menjadi tenang kembali. Hatinya menjadi hidup setelah mati. Tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Buah daripada istighfar dan taubatmu, Allah akan menambahkan untukmu kekuatan berlipat-lipat. Kekuatan apa yang berlipat-lipat ditambahkan oleh Allah? Dalam Quran surat Nuh ayat yang 11 ayat yang ke-12 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kekuatan yang ditambahkan oleh Allah adalah wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Yang ditambah oleh Allah diantaranya adalah kekuatan finansial. Kekuatan finansial ini berarti bahwa diantara penyebab utama penghambat rezeki kita itu adalah dosa. Maka istighfar bukan hanya membersihkan diri kita dari dosa-dosa sehingga rezeki kita akan menjadi lancar. Buah dari istighfar Allah akan menambah keran-keran rezeki. Misalnya gini, torennya sebenarnya full, isinya air. Tapi kok ketika keran diputar, airnya nggak keluar, airnya menetes. Boleh jadi ada kerak-kerak yang menjadi penghambat, penghalang air. Nah, kerak-kerak inilah dosa. Rezeki kita itu udah dijatahkan oleh Allah, rezeki kita tidak mungkin berkurang, tapi bertambah iya. Ya, saya ulang, rezeki seorang hamba tidak mungkin berkurang dari rezeki yang dijatahkan oleh Allah, tapi rezeki yang dijatahkan bisa bertambah, tapi berkurang tidak. Katakanlah Allah sudah takdirkan rezeki kita itu 1 M dari lahir sampai mati. 1 M ini tidak mungkin kurang,
tapi bertambah bisa dengan amalia-amalia penambah rezeki, diantaranya istighfar. Nah, jadi setelah kemudian dengan istighfar kerak-kerak yang menjadi penghalang air ini dibersihkan, lancar nih kerannya. Bukan cuma satu keran, Allah tambah beberapa keran. Kalau keran rezeki banyak, bisa diputar jadi modal usaha, sehingga bisa bertambah rezeki dari yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin ada rezeki yang ditambahkan oleh Allah, jatahnya itu namanya rahmat. Ada juga orang kafir yang ditambahkan jatah rezekinya, namanya istidraj. Ya. Nah, jadi Allah akan menambah rezeki, berarti kekuatan finansial ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghalang rezeki adalah dosa. Maka jika dosa dihilangkan, rezekinya lancar keluar. Amalan penghancur dosa adalah istighfar diantaranya. Kemudian Allah juga memperbanyak keturunan, memperbanyak sumber daya manusia. Maka kalau kita kehilangan manusia, perbanyak istighfar. Yang sudah menikah lama tidak punya keturunan, perbanyak istighfar. Yang belum ketemu jodoh, perbanyak istighfar. Pengen nambah istri lagi, perbanyak istighfar. Ya, karena Allah mengatakan wa yumdidukum bi amwal wa banin. Wa banin di situ kata para ulama tafsir, bisa banyak anak dari satu istri, bisa anak banyak dari 2 istri atau 3 istri atau 4 istri. Dan juga bisa bermakna bertambahnya sumber daya manusia, yaitu kita sebagai pengusaha suatu usaha misalnya, kita butuh karyawan, dengan banyak istighfar dipertemukan sumber daya manusia yang soleh, yang jujur, yang amanah. Ya. Bukan hanya itu, Allah katakan wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara. Allah jadikan untukmu kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Di antara para ulama bertadabbur dengan ayat ini, tidak menyempitkan makna ini, tapi meluaskan. Di antaranya adalah aset-aset produktif atau usaha-usaha yang produktif. Bahwa kebun-kebun itu diibaratkan kita buka usaha laundry, maju berkembang. Kita buka usaha warung makan, maju berkembang. Modalnya adalah bagaikan mata air yang terus berputar, ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jualannya sama, kok ini lebih laris? Boleh jadi dia banyak istighfar, kita kurang istighfarnya. Ya, jangan buruk sangka, kayaknya ada pakai-pakainya ini. Ada yang ditanam ini. Jadi ini kita istighfar orientasinya ke situ dulu boleh. Nah, nanti ada levelnya lain dalam pembahasan tauhid. Jadi ada levelnya, diantaranya adalah ada yang disebut dengan syirkul iradah. Ya, apa itu syirkul iradah? Tentu ini tidak kita sampaikan kepada orang-orang yang perlu dimotivasi dulu beribadah. Tapi ada pun yang sudah istiqomah beribadah, naik level dalam pembahasan tauhid, syirkul iradah. Apa itu syirkul iradah? Yaitu menjadikan ibadah dilakukan niatnya untuk dunia. Itu syirkul ibadah. Pertama adalah ibadah itu haknya Allah. Haknya Allah. Persembahkanlah ibadah untuk Allah karena itu haknya. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bahwa hak Allah terbesar dari hambanya dipersembahkan ibadah untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Nah, tatkala dia persembahkan ibadah untuk Allah, Allah tidak akan mengecewakan hamba yang beribadah, maka Allah akan memberikan hikmah kepadanya. Hikmah berupa tercapainya cita-cita. Namun seorang hamba beribadah kepada Allah karena haknya Allah, bukan karena dunia. Sehingga jika Allah memberikan apa yang mereka inginkan, mereka syukuri. Jika Allah tidak memberikan apa yang mereka inginkan dari ibadah, mereka bersabar dan mereka terus ibadah. Itulah orang-orang yang ikhlas beribadah. Karena nanti ada teguran Allah di dalam Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj di ayat yang ke-11. Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, ada di antara hambaku yang menyembah kepadaku tidak tulus. Tidak tulus, kata Allah. Kenapa? Kata Allah, dia menyembahku karena aku kabulkan semua keinginan dunianya.
Jadi orang ini bersemangat ibadahnya karena semua keinginan dunianya tercapai. Maka Allah mengujinya. Lihatlah, aku akan uji dia. Apakah dia menyembahku karena aku, ataukah menyembah aku karena aku kabulkan hajatnya. Maka Allah akan mengambil apa yang Allah sudah berikan itu, dicabut. Apabila dia berputus asa dari Allah dan kecewa dengan Allah, maka dia menyembah bukan menyembahku, tapi dia beribadah karena dunia. Maka Allah mengatakan, inilah orang yang tidak tulus beribadah kepadaku. Surat Al-Hajj ayat 11. Maka Allah mengatakan orang yang tidak tulus ibadah kepada Allah adalah dia semakin khusyuk ibadahnya kalau semakin terkabul dunianya. Begitu dicabut dunianya, dia mulai kecewa dengan Allah, dia berburuk sangka dengan Allah, bahkan seolah-olah kok Allah tega sama saya. Kenapa saya masih ditimpa musibah begini padahal saya rajin sedekah? Kenapa saya ditimpa musibah padahal saya selalu qiyamul lail? Inilah orang-orang yang kata Allah tidak tulus ibadah. Berarti dia ibadah bukan karena Allah. Dia ibadah karena kepentingan dunia. Nah, jadi nanti ada levelnya syirkul ibadah. Sehingga kita akhirnya beribadah kepada Allah karena itu haknya Allah, bukan hak kita. Ibadah itu hak kita. Haknya Allah, bukan hak kita. Maka persembahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan husnuzonlah bahwa Allah Maha tahu apa yang kita hajatkan. Maka Allah jadikan ibadah itu sebagai salah satu jalan untuk terkabulnya hajat-hajat kita di dunia ini dan juga hajat-hajat kita di akhirat. Allahu alam bissawab. Cukup ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.